Haleluya, shalom. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama di NDC Online Service. Dan hari ini kita kembali beribadah secara estafet di beberapa lokasi dari NDC. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami percaya hanya Engkau sumber kami. You are more than enough for me, Lord. Yes, Jesus. Come on, everybody, sing it out together. When the mountains fall and the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Mari sama-sama katakan dengan iman. Your love is powerful, these shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Amen. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Yes, we believe in you, Lord. When the mountains fall and the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. Amen. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, everybody, sing it out. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Yes, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand, you're in control, Jesus. Amen. You're more than enough for me. Yes, Jesus. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Mari saudara bersama-sama kita mau nyatakan dengan iman kita kepada Tuhan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, praise Him. Sing power, power, mercy, never fail, stronger,
on church, let's worship Him. Dimanapun saudara berada, sembah Tuhan, tinggikan namanya, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau super segalanya di dalam hidup kami. You are more than enough, Jesus. Syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, ajar kami untuk terus bersyukur. Ajak kami untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah sukacita-Mu mengalir terus di dalam hati kami Tuhan. Dan kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita mau katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hey! Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Are you ready to sing it up? Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Semuanya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Semua tepuk tangan dan katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, baik. Lebih dahsyat lagi, katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Hey! Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Selamanya Engkau baik Tuhan. Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah online Minggu 12 Juli tersedia di YouTube channel NDC Ministry mulai pukul 7 hingga Senin pukul 12. Saudara juga dapat mendengarkan dalam versi audio melalui ndcministry.tv dan aplikasi NDC. Tetaplah Revive setiap hari agar kita selalu mendapat kekuatan baru. Revive tersedia di seluruh platform sosial media dan aplikasi NDC. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC Ministry. Dampingilah putra-putri Anda selama ibadah dan bukalah parenting guide yang tersedia dalam aplikasi NDC. Pertemuan core dilakukan secara online dengan aplikasi video conference. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. NDC membuka tokoberkat.id, sebuah marketplace community untuk membantu jemaat agar dapat saling mendukung dan memberkati selama pandemi ini. Di Toko Berkat, tersedia produk olahan dan berbagai produk lainnya hasil kreasi dari jemaat NDC. Saudara dapat mengunjungi website ini dan menemukan begitu banyak produk yang menarik. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah yang wajib saudara ikuti. Mengukur suhu tubuh saat tiba di lokasi NDC dan selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun dan gunakan hand sanitizer yang tersedia. Hindari bersentuhan fisik dan selalu jaga jarak. Menempati kursi berjarak dan tidak mengubah letak kursi yang sudah disiapkan. Ruang ibadah NDC disteril dengan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah, serta pada tengah minggu. Saudara dalam keadaan sehat selama 2 minggu terakhir, dan berusia antara 12 sampai 45 tahun. Demikian protokol kesehatan beribadah di NDC Ministry. Nafiri Study Center membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2020-2021. Untuk jenjang PAUD, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nafiri Study Center mendidik anak Anda dengan cinta kasih dan guru berperan sebagai mentor, konselor, dan pembimbing. Proses belajar mengajar 80% dilakukan secara online dan 20% dengan tatap muka, sesuai dengan kebijakan pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Daftarkan anak Anda di Nafiri Study Center, karena mereka akan disiapkan untuk bisa menghadapi tantangan new normal. Untuk mengadakan ibadah di gereja dengan jumlah kursi yang terbatas, maka NDC menyiapkan sistem registrasi kehadiran yang bisa diakses dari aplikasi NDC. Caranya, masuk ke aplikasi NDC dan temukan fitur Sunday Service Seats Booking. Pilih lokasi dan jadwal ibadah, lalu klik lanjutkan. Lalu baca dan setujui disclaimer yang tersedia. Satu aplikasi bisa mendaftar untuk maksimal 2 orang, kemudian klik daftar, dan saudara akan menerima booking ID. Untuk dapat memasuki ruang ibadah,
tunjukkan booking ID kepada usher yang bertugas di pintu masuk. Maka, booking ID Anda akan berstatus terpakai. 5 menit setelah ibadah dimulai, sistem akan melakukan reset otomatis. Dan booking ID yang belum terpakai tidak berlaku lagi. Anda harus mendaftar ulang untuk mengikuti ibadah yang berikutnya. Gunakan sistem registrasi ini dengan bijak, agar jemaat lain yang ingin beribadah tidak kesulitan mendapat kursi. Syarat ketentuan tersedia di aplikasi NDC. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekarang mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, kemudian ikuti dengan seksama setiap arahan dari Senior Pastor Josia Abdi Saputra dan terimalah berkat sukacita atas anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus dapat diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pastikan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Sekian NDC News hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, Tuhanku. Tak akan ku ragu,
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita nyanyikan pujian karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang menyelamatkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sambil memandang kepada salib Yesus, di mana Yesus telah berkorban bagi kita, mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas dengan tangan kanan kita. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kita nikmati persekutuan dengan tubuh Yesus. Kita bersyukur karena lewat pengorbanannya kita semua diselamatkan. Kita juga bersyukur bukan hanya dosa kita ditanggung Yesus, tetapi juga setiap penyakit kita. Dan lewat bilur pada tubuh Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang sakit atau mengalami kelemahan dalam tubuhnya, yang percaya lewat bilur Yesus kita disembuhkan. Pegang tubuhmu yang sakit saat ini dan bersama dengan saya katakan dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, segala penyakit keluar dan kami semua menerima kesembuhan. Kesembuhan ilahi sedang terjadi di setiap rumah kami, menjamah kami yang sakit dan menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk darah mengalir.
Ketika tangan dan kakinya dipaku, darah tercurah bagi kita. Ketika kepalanya dimahkotai duri, darah mengalir untuk kita. Dan akhirnya Alkitab berkata, lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur di dalamnya yang akan kita minum bersama merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang telah menebus dan telah menyelamatkan kami. Haleluya. Mari semua kita mengangkat tangan dan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan tangan terangkat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat pengorbananmu di atas kayu salib, kami semua sudah diselamatkan. Itu sebabnya kami berjanji seumur hidup kami akan melayani Tuhan. Seumur hidup kami akan mengiring Engkau karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati dan dilawat Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita berada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Seperti yang sudah saya katakan 2 minggu yang lalu, bahwa di dalam kita membuka ibadah kita di gereja, kita harus memperhatikan perkembangan dari pandemi COVID-19 ini. Dan ternyata sampai hari ini saudaraku, orang yang terkena virus COVID-19 ini justru meningkat secara luar biasa. Itu sebabnya saya mohon saudara semua bersabar. Saya tahu ada banyak yang rindu beribadah di gereja, tapi saya rasa saat ini belum aman. Kita tunggu sampai kondisinya lebih baik dan kita akan membuka ibadah di gereja. Dan tentunya ketika kita membuka ibadah di gereja, saudaraku, kita juga menerapkan standar keamanan dari pemerintah. Bagaimana jemaat datang ke gereja harus pakai masker. Suhu badan saudara akan diukur. Demikian juga dengan kursi yang ada di dalam gereja akan diatur dengan jarak yang cukup renggang. Paling tidak dengan jarak 1 meter. Sehingga saudara merasa aman ketika saudara beribadah di gereja. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang kapan kita akan membuka ibadah di gereja. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan seperti yang saudara tahu, tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah What's Next. Tema ini akan memperlengkapi jemaat untuk tahu apa yang akan dikerjakannya menghadapi perubahan-perubahan yang ada di depan kita. Dan khusus minggu ini, tema kita adalah Joseph Strategy atau strategi dari Yusuf. Saya ingin membuka firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah pepatah kuno dari Rusia yang berkata, "Trouble never sends a warning." Masalah tidak pernah memberikan tanda kedatangannya. Siapa yang bisa menebak kedatangan masalah ataupun perubahan di dalam kehidupan kita?
Siapa yang bisa menebak kedatangan pandemi COVID-19 yang merubah kehidupan kita secara menyeluruh, saudara-saudara? Tidak ada. Pada kenyataannya, masalah apapun itu, seringkali kita tidak menduganya. Akibatnya, banyak di antara kita yang menjadi bingung dan tidak siap ketika perubahan itu melanda kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang menjadi kelabakan secara luar biasa. Karena apa? Karena mereka misalnya tidak punya tabungan. Sehingga ketika pandemi ini datang, saudaraku, mereka kehabisan uang sama sekali. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Karena buka toko pun mereka nggak bisa. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa survive karena sudah punya persiapan. Misalnya persiapan tabungan. Sehingga mereka bisa mengatasi ketika ada pandemi COVID-19 ini. Ada juga yang punya plan B atau rencana-rencana yang lain dalam mengatasi persoalan saat ini. Saya melihat ada banyak restoran yang kemudian punya ide untuk bikin frozen food misalnya. Dan ini sekarang laku saudara-saudara karena ibu rumah tangga sekarang banyak yang beli frozen food. Karena bisa disimpan dan bisa dipergunakan atau dimakan pada waktu mereka membutuhkannya. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sering mengalami perubahan secara drastis dalam kehidupannya. Nama orang itu adalah Yusuf. Kita akan bersama-sama belajar dari Yusuf bagaimana dia bisa terus maju meskipun berkali-kali kehidupannya berubah secara drastis. Dari seorang yang punya ayah yang kaya, dia adalah anak dari Yakub, kemudian jadi budak, kemudian menjadi asisten utama dari Potifar, lalu kemudian jatuh lagi jadi narapidana, dan dari narapidana kemudian langsung bangkit menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi Yusuf berhasil dan terus maju. Apa rahasia Yusuf dalam mengatasi perubahan dan terus maju dan tetap berhasil? Mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang penting, saudaraku. Yang pertama, Yusuf mampu beradaptasi dengan cepat. Tidak ada ayat yang menuliskan bagaimana Yusuf mengeluh atau marah-marah akan situasinya. Malah dengan cepat ia beradaptasi dengan keadaannya. Setelah dijual menjadi budak, Yusuf langsung menjadi budak yang terbaik. Hingga diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Nah, di dalam Kejadian 39 ayat 6, coba kita baca saudara-saudara, kita bisa menemukan hal tersebut. Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Yusuf ketika dia menjadi budak, dia langsung beradaptasi dan menjadi budak kesayangan dari tuannya. Yusuf selalu beradaptasi dengan cepat dalam segala kondisi yang sedang dia hadapi. Saat menjadi budak, ia budak yang terbaik. Saat dia di penjara, ia mengambil alih banyak tugas penjaga penjaranya. Dan saat dia menjadi Perdana Menteri pun, ia mengerjakan dengan sebaik mungkin semua tugas-tugasnya. Salah satu peperangan terbesar dalam sejarah yang menjadi akhir dari dinasti Han adalah pertempuran yang disebut sebagai Battle of Red Cliff. Peristiwa ini kemudian diangkat menjadi sebuah film layar lebar, saudaraku. Mungkin ada saudara yang pernah menontonnya. Di mana pasukan tentara dinasti Han mengalami kekalahan. Kekalahan itu dikarenakan pasukan dinasti Han tidak mampu beradaptasi dalam pertempuran di atas air. Hingga akhirnya mereka kalah. Mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak bisa bertempur di atas air. Mereka mengalami mabuk laut, saudaraku, dan mereka mengalami kekalahan. Dalam film terkenal yang berjudul Kingsman, salah satu pelajaran yang kita bisa petik dari film itu, ada kalimat atau perkataan yang berkata begini, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan akan selalu ketinggalan di belakang, karena mereka selalu menyalahkan orang lain dan tidak dapat mengubah pattern mereka akibat kesulitan beradaptasi.
Saudara, mungkin kita adalah orang yang berhasil dalam berbisnis, bekerja di masa yang lalu. Tapi ingat, mungkin jurus yang lama sudah tidak bisa diterapkan ke depan. Karena begitu banyak perubahan di depan. Kita harus memakai pattern yang baru, cara yang baru. Kita harus beradaptasi karena dunia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Jadilah seperti Yusuf yang dengan cepat bisa beradaptasi. Nah, sekarang yang kedua, kunci Yusuf bisa sukses karena Yusuf mampu membangun koneksi yang baik. Saudara-saudara, ternyata Yusuf adalah seorang yang disukai oleh banyak orang. Dan dia ketika bergaul, berteman dengan banyak orang, Yusuf adalah pribadi yang menarik. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 22, coba kita lihat dan saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Luar biasa, saudaraku. Saudara bayangkan bahwa ketika Yusuf di penjara pun, dia ternyata menjadi kesukaan bagi kepala penjara. Dia mengurus banyak pekerjaan dari si kepala penjara itu. Pada waktu Yusuf menjadi budak pun kita ingat, Yusuf disukai oleh Potifar, saudaraku. Itu yang kemudian membuat dia bisa berteman dengan banyak orang dan punya koneksi yang begitu banyak. Bagaimana pada akhirnya Yusuf pun bisa berteman dengan juru anggur dan juru roti kerajaan. Yang pada akhirnya membawa Yusuf mendapatkan koneksi kepada Raja Fir'aun. Coba kita baca di dalam Kejadian 40. Ayat 14. Kejadian pasal 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku. Ini perkataan Yusuf, saudara ya. Tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi saudara, di sini kita melihat Yusuf berteman dengan juru minuman raja. Dan memang pada akhirnya juru minuman raja waktu keluar sempat lupa. Tetapi pada akhirnya ingat. Dan kemudian ketika raja punya mimpi yang sangat sulit diartikan, juru minuman raja ingat kepada Yusuf. Dan disitulah Yusuf dipanggil dan kita tahu semua ceritanya. Akhirnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi raja. Dan dia diangkat menjadi raja muda atau perdana menteri di Mesir. Saudara, mungkin kita berpikir, kita berteman dengan seseorang itu, nggak ada gunanya. Yusuf pun demikian, nggak ada gunanya. Tapi ternyata ada saat-saat di mana teman yang pernah lupa kepada Yusuf akhirnya ingat. Kita seringkali berdoa, Tuhan tolonglah saya. Seringkali Tuhan menolong kita dengan memberikan teman. Kita harus berhubungan baik dengan banyak orang, punya koneksi, saudaraku. Tapi seringkali kita gagal untuk punya koneksi. Kita gagal berteman dengan baik dengan banyak orang. Hari ini kita belajar dari Yusuf bagaimana dia membangun koneksi hubungan dengan banyak orang. Saudara-saudara, ada sebuah film yang terkenal judulnya The Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh Will Smith. Saudara-saudara, film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata seorang yang bernama Chris Gardner. Siapa Chris Gardner? Chris Gardner ini seorang tunawisma, saudaraku. Nggak punya rumah. Tapi dia berusaha dan dia akhirnya menjadi salah satu pialang saham, saudaraku. Dia punya hak untuk bisa menjadi pialang saham. Tapi dia sebenarnya orang yang sangat miskin. Ganti baju aja di toilet, saudaraku. Tapi Chris Gardner setiap kali dia di kantor, dia bekerja, dia membangun hubungan, koneksi dengan banyak orang. Dan kita tahu pada akhirnya Chris Gardner menjadi seorang pengusaha yang sangat berhasil dan menjadi pembicara motivasi yang terkenal. Saya juga pernah membaca dalam sebuah buku tentang seorang pendeta besar yang diwawancarai oleh wartawan. Wartawan itu bertanya, Pak Pendeta, engkau seorang pendeta yang luar biasa. Tentulah engkau seorang pengkhotbah dan pembicara yang handal. Dan pendeta itu kemudian menjawab, oh, saya seorang pendeta yang biasa.
khotbah saya juga biasa, tapi saya seorang pendeta yang pandai bergaul. Wow, saudaraku, pandai bergaul. Saudara, ternyata pandai bergaul, bisa membangun koneksi hubungan dengan banyak orang adalah kunci yang sangat penting. Khususnya di masa-masa seperti ini. Seringkali Tuhan membawa banyak orang kepada kita, tapi kita tidak bisa membangun hubungan. Hari ini saya mendorong, bangunlah hubungan. Bangunlah koneksi, bertemanlah dengan banyak orang. Karena itulah kunci dari keberhasilan Yusuf mengatasi perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi rahasia Yusuf sehingga dia berhasil? Karena Yusuf mampu mengantisipasi apa yang akan datang. Saudara-saudara, penting sekali kita mengantisipasi apa yang ada di depan kita. Tentunya saudara-saudara, kita harus bisa menganalisa kira-kira di depan itu apa yang akan terjadi. Demikian juga dengan Yusuf. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi raja tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan, maka Yusuf kemudian bisa mengantisipasi dengan baik. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai 49. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 53 sampai 57. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Luar biasa saudaraku. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yusuf, saudara-saudara, mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Ini merupakan cara Yusuf menyiapkan sarana agar bisa menghadapi perubahan. Yusuf mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis pangan. Yusuf tahu untuk bisa mengendalikan perubahan, tidak cukup hanya mencari indikator perubahan, mencari dampak positif atau negatif perubahan. Tetapi perlu juga mempersiapkan sarana untuk menghadapi perubahan itu. Nah, kuncinya adalah tadi saya katakan Yusuf tahu apa yang akan terjadi di depan. Yaitu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan tentunya karena Yusuf seorang yang diurapi dan mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi raja. Kita pun saudara-saudara perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di depan serta mempersiapkan diri dengan baik. Saya percaya saudaraku, kita pernah membahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang sehingga kita bisa memprediksi kira-kira apa yang harus kita lakukan menghadapi perubahan-perubahan besar yang ada di depan. Yusuf dapat mempersiapkan Mesir dalam masa kelaparan. Bahkan perhatikan, mengambil peluang untuk bisa menjual bahan pangan kepada bangsa lain. Saya percaya pada masa-masa seperti ini, anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat, dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Dan kita bisa mempersiapkan diri mengantisipasi perubahan. Saya yakin saudara justru akan mengalami kemajuan saat ini. Akan ada hal yang luar biasa.
Berkat-berkat Tuhan akan turun dalam bisnis saudara kalau saudara bisa mengantisipasi perubahan yang ada di depan saudara. Dalam sejarah tercatat, Jerman kalah dalam pertempuran melawan Uni Soviet karena mereka tidak mempersiapkan pasukannya melawan cuaca dingin di Uni Soviet. Padahal mereka sudah tahu, bahkan sudah diingatkan akan masalah tersebut. Tapi pasukan tidak dikirimi pakaian yang hangat, saudaraku, untuk menjaga mereka dari cuaca yang sangat ekstrim dan begitu dingin. Angkutan malah dipenuhi dengan persediaan bahan bakar dan amunisi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada akhirnya mereka punya senjata lengkap, tapi pasukannya banyak yang mati karena kedinginan dan banyak yang sakit. Dan gara-gara itulah mereka kalah. Jadi intinya apa? Ketika seseorang gagal untuk mengantisipasi apa yang ada di depan mereka, mereka akan mengalami kekalahan dalam peperangan. Saya tidak ingin saudara mengalami kekalahan dalam peperangan yang sedang kita hadapi. Saya ingin setiap jemaat mengalami kemenangan seperti Yusuf. Karena Yusuf mampu mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Tentunya dengan pertolongan hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan untuk saudara bisa melihat apa yang ada di depan. Perubahan-perubahan apa yang perlu saudara antisipasi. Dan kalau saudara bisa mengantisipasi perubahan di depan dengan pertolongan Tuhan, saya yakin justru saudara akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sama seperti Yusuf. Dalam masa yang begitu sulit, justru Yusuf bisa mendapat keuntungan yang sangat besar. Apa penyebabnya? Karena Yusuf mampu melihat apa yang terjadi di depan, dan Yusuf mengantisipasi dengan benar. Doa saya setiap jemaat pada masa-masa seperti ini, tidak ada yang mengalami kesulitan ekonomi, tapi saudara punya antisipasi yang tepat, bisa beradaptasi juga seperti poin yang pertama tadi, bisa punya koneksi, punya teman yang banyak, dan itu membuat saudara menjadi seperti Yusuf. Di tengah kesulitan justru mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pada akhir ibadah ini, saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Biar pada masa-masa seperti ini, saudara menjadi seperti Yusuf. Justru mengalami kemajuan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tentunya saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa beradaptasi dengan cepat. Kami juga mau beradaptasi karena begitu banyak perubahan yang sedang terjadi. Kami juga mau menjadi seperti Yusuf, punya teman yang banyak, punya koneksi yang banyak. Seringkali kami tidak menyadari Tuhan telah mengirim banyak teman di sekitar kami. Tapi ternyata kami tidak membangun hubungan baik dengan mereka. Tolong kami menjadi seperti Yusuf, disukai banyak orang dan memiliki banyak teman. Kami juga mohon hikmat Tuhan saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Berikan kepada kami hikmat. Untuk kami bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di depan. Supaya di masa yang sulit justru berkat Tuhan luar biasa kami bisa dapatkan. Seperti Yusuf mendapat berkat yang luar biasa di tengah krisis. Karena kami bisa mengantisipasi perubahan. Berikan kepada kami urapan-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis dan ekonomi, saya mohon saudara angkat tanganmu, arahkan ke layar televisi saudara atau YouTube saudara, dan berdoa dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, curahkan hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini diberi hikmat oleh Tuhan, untuk mengantisipasi perubahan apa yang harus kami kerjakan. Sehingga di masa yang sulit ini, justru setiap jemaat mengalami berkat dan kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden dan semua jajarannya, beri hikmat pada mereka untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga Indonesia bisa segera keluar dari krisis ini Tuhan. Dan ekonominya juga bisa pulih dengan segera. Terima kasih Bapak. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan membuka hati kami. Dan menerima bersama anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai kami semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku